Saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, pernah dulu berapa tahun yang lalu saya mau naik ferry dari Ajibata ke Tomo. Jadi untuk menunggu ferry ini berangkat, kami makan di kedai di samping dermaga itu. Dan waktu itulah ada anak kecil 2 orang minta-minta. Belum pernah kutemui orang seperti ini. Akhirnya saya marah, kurasa di situ orang tuanya. Bagaimana kau anak kecil sudah minta-minta, jadi apalah kau nanti? Terkejut dia. Dan memang ketika kami kecil, entah ajaran siapa itu, selalu dibilang kepada kami, jangan pernah mengemis. Lebih baik mencuri daripada mengemis. Itu dulu filosofi yang ditanamkan kepada kami sebagai orang Batak. Lebih baik mencuri daripada mengemis. Mengemis itu itu paling rendah. Padahal sebenarnya mencuri lagi lebih rendah kan. Tapi ada karakter tertentu ditanamkan, tak boleh meminta-minta. Mengemis tak boleh. Jadi tertanam itu. Jadi karena itu jarang di tanah Batak itu pengemis, jarang, kecuali yang Buddha ya. Jadi anak-anak itu udah mampus lah ini, kupikirkan sudah rusak mentalnya. Nah ini, tapi pada hari ini justru Tuhan meminta atau malahan sejenis memerintahkan kepada kita ya, mintalah, carilah, ketoklah. Kita disuruh. Tapi mungkin disinilah persoalannya kan, meminta itu manusia terkadang meminta tapi tidak begitu berusaha. Ini lain ya, carilah dan seterusnya. Jadi ada 3 orang bersahabat itu, mereka ini rajin berdoa, tapi udah susah hidupnya kan. Kemudian mereka meminta, Tuhan, kalau bisa dengan hanya mengipas-ngipas, akhirnya saya dapat duit. Inilah permohonan, hanya ngipas-ngipas gitu. Sudah susah ini, kapan lagi kau menghibur aku? Inilah, karena kau bilang kau minta supaya diberi, pasti kau beri. Ada lagi kawannya, apa kau minta? Kalau bisa ya goyang-goyang kaki lah, dapat rezeki. Terus itu dimintanya sampai bertahun-tahun. Ada lagi satu lagi kawannya, kau maunya bisalah aku ya, semua tunduk kepada saya, entah pembesar pun itu atau orang kaya tunduk kepada saya. Itulah yang kuminta, barulah hebat. 10 years later, inilah kan 10 tahun kemudian memang rupanya Tuhan mengabulkan. Betul Tuhan mengabulkan. Yang minta kipas-kipas itu jadi tukang sate. Yang minta goyang kaki jadi tukang jahit. Itulah dikasih Tuhan katanya kan. Kemudian minta supaya bisa kuperintah semua jadi tukang parkir. Semua bisa tunduk, kiri-kiri semua tunduk. Sial kali kan. Ini ironisnya, meminta tapi supaya enak, supaya sedap, supaya tak usah lagi kerja dan seterusnya. Itu salah. Pada hari ini justru rupanya kalau memang dikatakan meminta, ada 3 tingkat itu sekarang ya. Kalau memang meminta merendahkan diri itu sebenarnya kan. Mintalah, tak mungkin minta, ada kan. Meminta itu tahap pertama. Lebih rendah lagi karena bisa lagi memohon. Tolong Allah, kasihlah, kasih. Kalau tak bisa lagi, itulah paling rendah, mengemis. 3 tingkat ini sebenarnya tidak begitu manusiawi ya. Kalau bisa memberi, berapa? Bayar, barulah kita bangga kan. Dan itulah rupanya yang dilihat oleh Tuhan, sifat manusia itu ingin, kalau bisa jagolah. Dan dia lupa kepada Tuhan. Dan ketika ada sesuatu, kemana kan pergi? Si Esther akhirnya melihat bahwa hanya Tuhanlah yang bisa membantu. Dan tadi dikatakan dikala bahaya maut menyerang, Esther pun berlindung pada Tuhan. Sesudah bahaya maut,
Kita para bapak dan ibu dan saudara sekalian, memang kalau dikatakan kita meminta, atau mungkin belum pernah kita mengemis-emis kepada Tuhan, belum pernah. Hanya minta saja mungkin, itu memohon bisalah. Dan seringnya kita paksa Tuhan kan, apalagi doa umat kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah, satu gereja menyanyikan kan. Memohon itu. Pada hari ini bagaimanakah sebenarnya kan? Memang bagaimanapun kita sebagai makhluk yang sangat tergantung kepada Tuhan, seharusnya tak pernah kita menyombongkan diri di hadapan siapapun. Karena kita ini sebenarnya adalah orang yang harus meminta. Tapi kita sering tidak. Kita pikir usahakulah. Dan disinilah Yesus mau menunjukkan kepada kita, Tuhan itu maha baik. Tapi bagaimanapun, seperti yang dikatakan di tadi, Bapamu yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Itu ya. Meminta itu memang harus berusaha. Karena itu tadi justru dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuk sampai rusak pintunya, maka pintu akan dibukakan bagi. Di sini justru ditekankan Tuhan usaha, kerendahan hati dan usaha, bukan tukang sate tadi. Memang dikabulkan Tuhan, akhirnya kenalah mereka. Jadi tukang parkir bagus, tapi rendah sebenarnya kan. Tapi kalau kita meminta, di baliknya itu kita sudah berusaha. Saya sudah membuat ini Tuhan, ketika pada saat-saat terakhir tak bisa lagi kita buatkan, akhirnya kita serahkan kepada Tuhan karena kita terbatas. Dan disinilah sebenarnya mintalah, ketuklah dan carilah. Di situ Tuhan melihat usaha dan doa kita. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kalau Tuhan menyuruh kita untuk meminta, dan dikatakan itu, mintalah maka kamu akan diberi. Sebenarnya apakah benar ya diberi oleh Tuhan? Rasa kalau jangan-jangan 80% tak diberi Tuhan apa yang kita minta. Bisa ya. Sebab sering juga manusia ketika meminta sudah ada embel-embelnya. Artinya, ya Tuhan berilah ini, kalau bisa ini. Nah kan itu ya. Seperti mau mencari jodoh, kan ada garis Tuhan, saya berikanlah jodoh, tapi kalau bisa orang barat. Katanya pula, tambahnya pula orang barat. Yang datang orang negro, ya payahlah kan. Tuhan, saya mau cari kerja, tapi maunya di belakang meja. Tidak mau ke lapangan. Ada embel-embelnya. Dan disinilah rupanya Tuhan, tak usah takut, permintaan kita, pencarian kita, pengetukan kita pasti diberi. Sampai dibandingkannya dengan manusia yang jahat ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya dan seterusnya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, mungkin pada saat ini kita merasa belum pas, belum. Tapi Tuhan itu memang sumber kebaikan dan Dia adalah kebaikan itu, tak mungkin Dia memberikan yang jahat. Tak mungkin. Dia akan memberikan kebaikan yang paling baik yang akan diberikan kepada kita. Karena itu Tuhan hanya dapat memberi yang baik walaupun barangkali berlawanan dengan kita. Tak mungkin yang tidak baik. Sama itu dengan orang tua, kalau anaknya meminta, ya pasti diberinya yang baik. Diminta korek api oleh anak-anak, mana mungkin dikasih. Minta pisau, tak mungkin dikasih. Kita pukul buruk kali kau. Dalam hal inilah barangkali kita harus bertobat para bapak dan ibu. Kita berusaha. Jangan seperti tukang sate dan tukang jahit tadi kan. Kita berusaha terus meminta dan usahakan. Kalau belajar dan lihatlah yang terbaik menurut Tuhan. Karena Dia sumber kebaikan dan Dia adalah kebaikan itu, pasti
diberikan kepada kita. Situasi kita sekarang, entah bapak dan ibu, anak-anak dan seterusnya, lihatlah. Mungkin belum yang kita rasakan kebaikannya, tapi sesudah kita melihat nanti, barulah kita tahu, untunglah kita menyerahkan diri. Tapi ketika kita meminta dengan embel-embel dan akhirnya kecewa kepada Tuhan dan tak mau lagi meminta, akhirnya kita memang tidak mendapat apa-apa. Mintalah kepada kebaikan Allah itu, dan yang baik pasti diberikan kepada kita. Amin.